Halo netizen, kali ini kita ada BMW seri 3 yang generasi E36. Dan ini adalah yang tipe 323i tahun 1997. Dan mobil ini lagi dijual nih di Caraholic Garage. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah atau follow Instagramnya di Caraholic_garage. Oke, yuk langsung kita masuk ke bagian dalam ya seperti biasa. Nah, untuk kuncinya dia masih kunci batang gini aja dengan logo BMW Randol yang seperti ini, dan dia juga belum ada remote-nya. Cuma dia ada fitur unik, kalau misalnya logo BMW-nya dipencet, itu ada senternya. Nah, jadi ini kayak buat nyinarin lubang kuncinya pas kita lagi nyari lubang kunci pas di malam hari. Nah, untuk di bagian dalam, ini tipikal mobilnya yang dijual di Caraholic ya. Ini luar dalamnya serba kinyis. Nih, joknya masih fabric, tapi fabricnya masih sangat bagus. Dashboardnya juga nggak ada yang pecah-pecah. Plafon masih kenceng semua, nggak ada yang ngondoy. Dan semua parts di mobil ini tuh masih gres ya istilahnya. Walaupun mobilnya udah lumayan tua, udah lebih dari 20 tahun ya, 23 tahun lah ya. Di sebelah sini tuh juga ada pengaturan joknya yang lengkap sekali. Ada recline, di sini ada height adjuster, di sini ada sliding, dan di sini ada buat ngetilt bagian depan joknya, serta dia ada leg extender manual gini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, kalau kita sudah di dalam, tinggal kita nyalakan mesinnya aja langsung. Wah, masih mulus banget ya suara mesin 6 silindernya khas BMW ini. Oke, yuk langsung kita tutup dulu. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari setirnya dulu. Untuk setir di unit ini dia belum kulit, dia masih urethane gini, dan dia juga modelnya 4 spoke ya, 4 palang. Di tengah ada klakson, ada airbag juga, udah ada SRS airbagnya tapi masih single ya. Di dashboard penumpang itu belum ada. Pengaturan setir dia bisa tilt, tapi dia belum teleskopik ya, lebih baik dibandingin E30 yang masih fix. Di belakang setir ini juga ada tuas untuk lampu sen, kanan kiri buat ngedim juga. Yang sebelah kanan ini untuk tuas wiper. Untuk gauge clusternya juga ini tipikal BMW zaman dulu ya, yang masih fully analog. Jadi ini bener-bener langsung di depan pengemudi gitu ya. Di sini ada fuel gauge, yang ini udah mau habis bensinnya. Di sini ada speedometer, ada tachometer, dan ada temperatur mesin. Di bagian sini juga ada odometernya, dan ini odonya masih rendah banget, 83.000 km. Di bagian bawahnya juga ada indikator-indikator buat warning lights gitu ya, ada kayak fog lamp di sini. Dan lanjut ke sebelah kanan, di sebelah sini ada ventilasi AC pengemudi yang bisa dibuka tutup, ada knop lampu untuk lampu senja dan lampu utama, terus ada fog lamp depan sama fog lamp belakang. Di bagian bawahnya ini polos, belum ada laci. Dan di bagian pedal ini juga pedalnya udah model organ pedal ya, dan dia juga pedal boxnya tuh sempit gitu ya, karena di sebelah kiri sini ada footrest yang lumayan lebar, tapi jadinya gitu kayak kopling dan remnya tuh agak berdempetan. Di bagian sebelah sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim dia karet soft touch di sini, terus di sini ada panel fabricnya yang semotif sama di jok. Handle di sini ada pengaturan spion elektrik, ada speakernya juga di sini, dan ada door pocket yang minimalis. Di bagian sini juga masih plastik yang soft touch gitu ya, atau karet. Oke, lanjut ke bagian atas. Di sun visor pengemudi ini ada cerminnya, dan ini ada lampunya, tapi lampunya udah putus kayaknya, belum diganti. Spion tengah dia sudah auto dimming, jadi udah canggih ya di tahun 97 ini. Ada lampu baca juga, cuma kayaknya bohlamnya belum diganti ya. Nah, yang tengah ini masih nyala, ini lampu kabin tengahnya. Yang sebelah kiri juga sama, ini ada cermin, dan sayangnya lampunya juga mati. Ya bisa dibenerin lah ya. Ada grab handle di sini, seatbelt sudah height adjuster untuk yang seatbelt depan. Headrest ini juga adjustable. Dan lanjut ke dashboard tengahnya, ini khasnya BMW di zaman-zaman ini ya. Dia tuh dashboardnya tuh lebih condong ke arah pengemudi atau driver centered ya istilahnya. Di
Sini ada ventilasi AC tengah yang gede banget dan ini bisa diatur ya, bisa lebih dingin atau lebih panas. Ini untuk buka tutupnya, dan head unit ini juga masih originalnya. Dia menggunakan ini kayaknya head unit Becker ya, dan masih ada kasetnya di sini. Iya nih, bener, Becker Grand Prix. Dan kasetnya juga masih berfungsi. Kecilin aja biar tidak akan copyright. Dan di bagian bawahnya ini juga ada AC. Dia sudah dual zone electronic climate control yang sudah ada auto climate controlnya juga. Dan ini arah AC-nya juga bisa diatur ya, masing-masing ke atas, ke muka, atau ke kaki. Masih berfungsi semua. Fan speed ada di tengah. Di sini temperatur kanan kirinya, ada defroster depan, mode AC, sirkulasi udara, dan defogger belakang. Di bagian bawah ini juga ada onboard komputernya ya, dan ini masih yang model 4 tombol ya istilahnya. Jadi nah ini sini ada check kontrolnya, oke. Ada buat pengaturan jam dan tanggal. Di bagian bawahnya ada storage ukuran single bin. Ada power outlet di sini yang ada lighter rokoknya, dan ada tombol untuk mematikan ASC atau Active Stability Control. Kebetulan ini yang manual ya unitnya, dia manual 5 percepatan, dan ini perpindahannya juga masih clicky banget, masih nyaman gitu ya, masih kayak presisi gitu. Jadi kita pindahan giginya tuh langsung brek masuk gitu ya. Dan untuk mundurnya itu dia tinggal dorong kiri sampai kalau ada klik gini baru ke depan, itu udah masuk gigi mundur. Power window-nya juga dia ada di tengah sini ya. Di sini untuk power window depan kanan, depan kiri, belakang kanan, dan ada window lock-nya di sini. Di belakangnya ada tombol hazard yang ada kedipannya juga kayak mobil Eropa pada umumnya. Parking brake dia ada di sini. Pendek banget tapi rasanya mantep gitu ya, dan asbaknya ini juga PR-nya masih kenceng loh. Ada duit seribuan, di sini juga ada duit goceng. Di belakang juga ada asbak lagi yang masih bagus juga. Untuk ventilasi yang di sebelah kiri sini dia ada itu juga, masing-masing tuh ada apa namanya tuh buat buka tutupnya. Dan untuk glove box-nya dia juga masih bersih banget tuh ya. Bludrunya juga ini masih bagus banget, dan ada kayak semacam tatakan buat naruh gelas gitu, tapi nggak disarankan sih karena dangkal banget. Dan ini juga bisa dikunci glove box-nya. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Sebentar, ini mapnya kita geser dulu, dan yuk langsung kita masuk aja. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah kabin belakang dari si BMW i36. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di belakang posisi mengemudi gue sendiri ini masih ada dua jari setengah lah untuk di belakang sini. Jadi masih cukup lega, dan di belakang jok depan itu juga ada seat back pocket yang model jaring. Gundukan di tengah juga gede karena dia penggerak roda belakang. Lanjut ke atas, ini plafonnya juga masih bagus. Ini gue juga nggak tega sih sebetulnya megangnya, tapi karena saking mulus ini nggak tahan gitu ya lihatnya. Grab handle di belakang juga ada gantungannya di sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sama, dan di pilar C sini itu ada tombol buat lampu baca. Cuma sayangnya lampunya lagi mati ya. Di sini juga ada headrest adjustable kiri kanan, dan ada tray buat nutupin jendela belakang ya, buat mengurangi cahaya matahari. Ada seat belt, dan dia juga seat beltnya cukup unik ya. Dia ngambilnya tuh nggak dari luar, tapi dia ngambilnya dari sisi dalam. Jadi kita ngekliknya gini. Nah, seat belt buckle-nya tuh malah ada di sisi luar ya. Jadi kebalik ya dari mobil yang zaman sekarang gitu. Di tengah sini juga ada armrest yang ini bisa diturunin. Nah, ini tuh udah lebar banget, dan di depannya juga ada cup holdernya. Cuma ini agak nyangkut ya. Nah, ini harusnya dia keluar seperti ini. Ada 2 buah cup holder sama ada storage-nya. Oke, ini kita masukin pelan-pelan. Oke, untuk di sini juga belum ada Isofix ya, karena emang zaman dulu belum ngetren. Untuk di door trim, nah door trimnya juga sama. Di atasnya dia panel karet soft touch, di bagian bawah juga, dan di bagian
sekitar sini tuh ada panel fabric yang senada dengan di jok. Ada switch power window-nya juga, dan handle-nya juga warna hitam begini. Ya, overall ini adalah unit yang masih segar banget. Oke, interior udah. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah ini dia menggunakan mesin 2500 cc. Jadi dia nomenklaturnya sedikit lebih kecil daripada ukuran asli mesinnya ya. Dan ini adalah mesin 2500 cc 6 silinder segaris dengan kode M52B25. Tenaganya itu 168 HP dan torsi 245 Nm. Dan di unit ini tadi transmisinya manual 5 percepatan ke roda belakang. Dan ini bisa dilihat ya, ruang mesinnya tuh masih bersih, masih nggak ada rembesan, nggak ada dekil-dekil di pinggiran. Ini masih kinyis banget, yang menunjukkan bahwa pemilik sebelum dari mobil ini tuh apik sekali ya. Nggak tahu sih ini udah dibersihin atau enggak, tapi pastinya ini udah di restorasi ya, maksudnya dibersihin dikit-dikit dan udah dipoles juga. Tapi hasilnya seperti ini, engine bay yang bersinar. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, karena ini yang tahun 97, jadi ini adalah yang versi facelift atau bahasa BMW-nya itu LCI ya, Life Cycle Impulse. Di bagian grillnya juga sekarang jadi lebih sedikit mengotak ya, untuk di bagian double kidney grillnya, tapi masih cukup ganteng dan masih kelihatan kayak mobil modern klasik gitu ya. Untuk lampunya juga dia masih halogen. Untuk lampu dekatnya dia sudah proyektor. Untuk lampu dim dia reflektor. Lampu senja juga dari sini. Dan sisi luarnya itu ada lampu sen yang mikanya tuh warna ember. Fog lamp juga sudah halogen, tapi dia masih mika buram gini ya modelnya. Dan lanjut ke samping, ini juga khas banget ya, seri 3 E36 ini. Ini ganteng banget, sampai sekarang gue juga masih pengen, apalagi yang M3 yang 4 door-nya itu gue suka banget. Untuk velgnya juga dia modelnya 5 twin spoke ini velg yang style 30. Di sini menggunakan ban Bridgestone ukuran 205/55R16. Rem depan sudah disc brake, ventilasi, sudah ada ABS juga ya tadi, karena sudah ada ESC-nya, sudah ada traction control dan stability control. Di bagian fender ini ada lampu sen, mikanya ember, dan ada side body molding warna hitam doff yang kesannya tuh mempertegas garis bodinya ya. Untuk cover spion di sini polos, dan handle-nya juga dia masih model pop up, belum model tarik seperti di E46. Udah belum sih, gue juga lupa, kayaknya udah deh. Mungkin ada yang apal, bisa komen di bawah. Dan di sebelah kanan sini tuh ada tangkinya. Ini stikernya juga masih kinyis ya tuh. Di sini juga dianjurkannya tahun 91 sampai 98, dan ada banyak bahasa ya, bensin, petrol, karburan, benzina, gasolina, bensin. Nih, catnya juga masih kinclong. Untuk di belakang ini lampunya juga masih serba halogen ya, dan khasnya BMW itu dia bentuknya tuh L ya. Jadi kalau misalnya lampunya semua lagi mati, dia tuh kayak ada L-nya gitu, bahkan sampai dipertahanin sampai generasi terakhir dari seri 3 ya. Di sebelah kanan sini ada emblem 323i, dan dia knalpotnya single exhaust di sebelah kiri. Bumpernya juga ada ini ya, kayak semacam scuff plate warna hitam doff. Di kaca belakang dia sudah ada High stop lamp, dan ada kaca ini ya, defogger kaca belakangnya. Dan tadi ya dia ada sunshade untuk di kaca belakang. Untuk bagasinya dia dipencet dari lubang kuncinya ini ya. Dan yuk langsung kita buka aja. Nah ini dia untuk bagasinya. Ini gede ya, gede banget tuh. Dan dia juga bibirnya cenderung lebar. Di kiri kanan sini kita bisa naruh barang-barang, ada tempat naruh toolkit di sini. Dan yang gue suka tuh dia ada ini nih, kayak karet elastis gini yang buat nyelipin barang. Jadi ini kayak ada plat nomor, itu tinggal kita selipin di bagian sini. Dan kalau barangnya banyak itu bisa menjaga biar barangnya tuh nggak lari-lari ya. Dia juga engselnya tuh nggak memakan
space bagasi ya. Biasanya kalau sedan itu kan dia engselnya masuk ke dalam gini, dia tuh modelnya pakai strut hidrolik dan modelnya tuh cukup rumit, tapi efeknya jadi lega si ruang kargo di belakangnya. Dan di sini tuh ada khas BMW juga, dia ada tempat naruh toolkit yang di sini juga masih ada stiker layanan 24 jamnya BMW ya. Nah di sini juga toolnya masih lengkap semua, ada buat ngederek, ada kunci 10, ada buat buka baut, dan ada tang juga. Dan kalau misalnya mau nutup itu tinggal di kencengin aja. Oke, yuk langsung kita tutup. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 323i E36 LCI tahun 1997 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Nanti untuk kontak person dari Caraholic Garage bisa lihat di description di bawah, atau follow Instagramnya juga di Caraholic_garage. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.